Assalamualaikum. Hai, namaku Putri Farah Salsabila Arianto, absen 27 dari kelas 11 MIPA 5. Video kali ini, aku akan menjelaskan tentang pemanasan global atau yang biasa disebut dengan global warming. Dilansir dari Wikipedia, pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 sampai dengan 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain, seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi atau turunnya air dari atmosfer, misalnya hujan dan juga salju. Gambar di sini menunjukkan panas matahari yang sampai ke permukaan bumi, sebagian akan diserap oleh permukaan bumi dan sebagian lagi akan dipantulkan ke atmosfer. Panas yang dipantulkan oleh bumi ke atmosfer sebagian akan tembus ke ruang angkasa dan sebagian lagi akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Pemantulan panas oleh atmosfer karena di atmosfer terdapat gas-gas yang bersifat menyerap panas dan memantulkannya kembali seperti kaca. Gas-gas ini disebut gas rumah kaca yang terdiri dari uap air, karbon dioksida atau CO2, dan juga metana. Meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi karena pembakaran minyak bumi, bahan bakar batu bara, serta pembakaran gas alam. Semua hal tersebut menyebabkan adanya pemanasan yang terpantul tidak diteruskan ke luar angkasa. Tetapi kembali lagi ke bumi, gas yang paling berpengaruh adalah karbon dioksida. Yang kedua yaitu polusi udara karena bahan bakar. Bahan bakar mesin dari kendaraan bermotor, mobil, dan kendaraan lainnya menghasilkan gas karbon dioksida. Adanya gas ini menjadikan panas tidak bisa diteruskan ke luar angkasa sehingga panas akan mengendap di bumi. Yang ketiga yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan ke luar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Sebenarnya, efek rumah kaca ini bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia, namun jika kelebihan akan menjadikan efek pada iklim dan cuaca yang ada di bumi. Yang keempat yaitu adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Seperti diketahui, CFC merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti AC atau pendingin kulkas. Yang kelima yaitu adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan perkebunan. Selain karbon dioksida yang berperan paling besar dalam menyebabkan global warming adalah metana. Adanya gas metana ini berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen untuk memecah bahan-bahan organik. Selain itu juga karena adanya pemupukan yang berlebihan. Ilustrasi tersebut menggambarkan bagaimana tercemarnya bumi karena zat-zat kimia yang berterbangan. Mencairnya es di kutub. Daerah di kutub utara dan selatan tertutup es abadi. Es dapat mencair jika mendapatkan panas yang sangat tinggi. Pemanasan global akan membuat daerah kutub utara yang dipenuhi es akan lebih panas daripada daerah lain di permukaan bumi. Pemanasan ini akan mengakibatkan gunung-gunung es mencair. Es yang menutupi perairan di sekitar kutub akan mencair sehingga lebih sedikit es yang mengapung. Daerah yang biasanya mengalami hujan salju akan bergeser menjadi tidak terkena hujan salju. Daerah yang puncak gunungnya tertutup salju akan lebih cepat mencair. Naiknya permukaan air laut. Peningkatan panas permukaan bumi tentu akan membuat air laut semakin panas, sehingga air laut akan mengembang atau bertambah volumenya. Bertambahnya volume air laut akan meninggikan permukaan air laut. Tinggi permukaan air laut telah bertambah 10-25 cm selama abad ke-20. Tinggi permukaan air laut diperkirakan akan bertambah lagi 9-88 cm pada abad ke-21. Gangguan kesehatan. Dampak pemanasan global yang berupa cuaca tidak stabil akan membuat para petani gagal panen. Masyarakat akan sulit memperoleh bahan makanan sehingga muncul kelaparan atau malnutrisi.
Perubahan cuaca yang berlebihan atau ekstrim dan naiknya permukaan air laut akan menyebabkan bencana banjir, badai, dan juga kebakaran. Bencana alam ini biasanya disertai dengan munculnya berbagai macam penyakit seperti diare, penyakit kulit, dan demam berdarah. Meningkatnya jumlah gas CO2 atau karbon dioksida yang berasal dari hasil pembakaran pabrik, kendaraan, dan kebakaran hutan menyebabkan polusi udara. Solusi pemanasan global yaitu 1. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. 2. Melakukan upaya penghematan listrik. 3. Tidak menggunakan alat yang mampu menghasilkan gas CFC. 4. Manfaatkan energi alternatif. Yang kelima, tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan. Yang keenam, melakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi. Yang ketujuh, memperbaiki kualitas kendaraan dengan melakukan uji emisi. Yang kedelapan, yaitu melakukan reduce, reuse, dan recycle. Itulah cuplikan pembahasan tentang pemanasan global atau global warming. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.